Benua Australia sering dikaitkan dengan James Cook. Dia adalah pelaut Inggris yang mengklaim menemukan benua tersebut pada tahun 1770. Namun, menurut beberapa sumber, orang-orang Bugis lebih dahulu mendarat di Australia dibanding pria bermata biru itu. Benarkah? Karena sekitar 70 tahun sebelum James Cook sampai di Australia dan mengklaim dirinya sebagai penemu benua Australia, para pesisir Makassar sudah lebih dahulu menginjakkan kaki di sana. Para pelaut Bugis dari Sulawesi Selatan itu dikenal sebagai pencari teripang, hewan laut yang bernilai tinggi di pasar Asia. Teripang adalah makanan favorit orang-orang Cina karena teksturnya yang kenyal, rasanya yang gurih dan sungguh berkhasiat. Menurut beberapa sumber, pelaut Bugis mulai mengunjungi pantai utara Australia sekitar pertengahan abad ke-18. Pertama di wilayah Kimberley, kemudian di Arnhem Land. Mereka berlayar menggunakan perahu kayu kuno yang disebut padewakang, yang kemudian berevolusi menjadi perahu pinisi yang terkenal hingga saat ini. Mereka memanfaatkan angin muson untuk berlayar dari Makassar ke Australia di setiap tahun. Salah satu pemimpin ekspedisi para pelaut Makassar yang dikenal adalah Unusu Deng Remba. Adapun bukti yang menunjukkan para pelaut Makassar pernah ada di sana adalah ditemukannya kem bekas-bekas para pelaut yang tinggal sembari menunggu ekspedisi selanjutnya. Beberapa abad setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan ke Arnhem Land. Mereka tinggal di wilayah tersebut selama berbulan-bulan guna mencari teripang di laut dan mengolahnya bersama para penduduk lokal. Suku aborigin para pelaut Makassar sendiri disebut oleh suku aborigin Yolngu sebagai Manggajara atau Munanga. Untuk menghormati suku aborigin yang tinggal di Arnhem, para pelaut Makassar lebih dahulu meminta izin sebelum mulai memancing di wilayah mereka. Selain itu, para pelaut Makassar juga membatasi pencarian teripang hanya sampai Pulau Howard yang konon dianggap mistis. Bukti fisik yang memperlihatkan hubungan antara para pelaut Makassar dengan Australia dapat dilihat dari ditemukannya susunan batu orang Makassar di dekat Yirrkala Northern Territory. Saat ini susunan batu tersebut terdaftar sebagai monumen warisan yang menggambarkan aspek teripang orang Makassar. Disebutkan pula pada sumber lain, orang-orang Makassar sangat menyukai wilayah Arnhem Land yang dihuni oleh suku Yolngu karena lebih bersahabat dalam menjalin hubungan perdagangan komoditas teripang. Mereka berhubungan dengan orang Makassar selama beberapa generasi dalam beberapa abad dan membuka kesempatan bagi orang Yolngu untuk pergi ke Makassar. Hubungan yang berlangsung lama ini juga melahirkan perkawinan antara orang aborigin dan orang Makassar. Peneliti hubungan Makassar dan Australia Utara Profesor Campbell McNick dalam bukunya menyebutkan jika orang aborigin Australia sudah terlihat di kota Makassar sejak tahun 1824. Bahkan sampai saat ini ratusan kosakata bahasa Makassar dan Melayu yang merupakan lingua French pada saat itu terus dipergunakan dalam kosakata bahasa Yolngu, misalnya balanda yang berarti kulit putih dan rupiah yang berarti uang. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut kalian?